Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di video ini saya akan membacakan kitab Hujjatu Ahlus Sunnah pada permasalahan yang ketiga, yaitu tentang talqin mayit. Jika Anda menyukai kajian seperti ini, silakan di like, komen, dan subscribe. Mari kita lanjutkan kajiannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalu salisu, contoh yang ketiga dari Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ali Ma'sum, Kiai Haji Ali Ma'sum. At-talqinu lil mayyit, yaitu talqin kepada mayit. Biasanya orang kalau sudah meninggal dikuburkan, lalu setelah selesai dikubur akan ditalqin, artinya didektekan ya. At-talqinu lil mayyit, hukum talqin mayit. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah fi fatawihi al-juz'il awwali, dalam fatwa beliau di juz yang pertama. Hadza talqinu al-madhkuru, talqin ini yang telah disebutkan, yakni talqinul mayyiti ba'da dafni, maksudnya adalah talqin mayit setelah dikubur. Qad sabata an ta'ifatin minas sahabah, telah tetap dasarnya, dalilnya dari sahabat, annahum amaru bihi ka'abi Humamata al-Bahili wa ghairihi, bahwasanya para sahabat itu memerintahkan talqin seperti Abu Umamah al-Bahili dan yang lainnya atau selain Abu Umamah al-Bahili. Wa ruwiya fihi hadisun, dan telah diriwayatkan di dalam talqin, tentang talqin, sebuah hadis dari Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu mimma la yuhkamu bisihhatihi, akan tetapi itu adalah hadis, sebagian dari hadis yang tidak dihukumi kesahihannya. Walam yakun kasirun minas sahabati yaf'alu dzalika, dan tidak banyak sahabat yang mengerjakan hal tersebut. Falihadza qala al-Imamu Ahmad, maka karena ini Imam Ahmad bin Hanbal berkata, wa ghairuhu, dan selainnya minal ulama'i, dari ulama itu berkata. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama yang lain itu berkata, inna hadza talqina la ba'sa bihi, sesungguhnya talqin ini tidak ada masalah padanya. Jadi nggak ada masalah, tidak apa-apa. Farakhasu fihi wa lam ya'muru bihi, maka mereka menganggap wajar hal tersebut dan tidak memerintahkan hal tersebut. Artinya nggak memerintahkan talqin, tapi juga tidak melarang. Jadi ya menganggap wajar saja. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i, dan sekelompok dari ulama-ulama Syafi'iyah itu menganjurkannya. Wa Ahmad, dan juga ulama-ulama madhab Ahmad bin Hanbal itu juga menganjurkannya. Wa karihahu ta'ifatun min ashabi Malikin, akan tetapi sekelompok ulama-ulama dari madhab Imam Malik itu menfatwakan makruh, memakruhkannya. Wa ghairihim, dan lain sebagainya. Jadi ada yang menganjurkan, ada yang memakruhkan, jadi boleh dilakukan. Amal hadisul ladzi qala annahu mimma la yuhkamu bisihhatihi, adapun hadis yang dikatakan bahwa hadis ini tidak dihukumi sahih, yaitu fahadza lafdhu, maka ini lafadznya. Qala Abu Umamah al-Bahili, telah berkata Abu Umamah al-Bahili, idza ana mitu, apabila aku telah mati, fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bimautana. Jika aku telah meninggal, maka lakukanlah pada diriku sebagaimana Rasulullah telah memerintahkan agar kami melakukan perbuatan itu pada
mayit kami. Amarna Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan kepada kami. Faqala, Nabi bersabda, idza mata ahadun min ikhwanikum, apabila salah seorang saudara di antara kalian meninggal, fasawwaitumut turaba, kemudian kalian telah meratakan tanah ala qabrihi, atas kuburannya, di atas kuburannya, falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, maka hendaknya berdiri salah seorang di antara kalian di atas kuburannya. Summal yaqul, kemudian hendaknya orang yang berdiri di atas kuburan itu berkata, ya fulanu banu fulanah, wahai fulan ibnu fulanah, bin ibunya ya, fulanah no ibunya. Fa innahu yasma'uhu wa la yujibu, sesungguhnya mayit yang di kuburan itu mendengarnya tetapi tidak menjawabnya. Summal yaqul ya fulanu bin fulana, kemudian berkata yang kedua kalinya, wahai fulan bin fulana, fa innahu yastawi qa'idan, sesungguhnya mayit itu kemudian akan duduk. Summal yaqul, kemudian hendaknya berkata, ya fulanu bin fulana, wahai fulan bin fulana yang ketiga kalinya, fa innahu yaqulu, maka sesungguhnya mayit itu akan berkata, arsyidna yarhamukallah, berikanlah petunjuk kepada kami, semoga Allah merahmatimu. Itu kata mayitnya. Walakin la tash'urun, akan tetapi kamu orang-orang yang masih hidup tidak akan merasakannya. Falyaqul, maka hendaknya berkata orang yang berdiri di atas kuburan tadi, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatlah, sebutkanlah perkara yang engkau keluar dari dunia atas perkara tersebut. Apa perkara-perkara itu? Syahadatu an la ilaha illallah, dalam riwayat lain syahadata an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingatlah perkara yang engkau keluar dari dunia atas perkara tersebut, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad hambanya dan juga rasulnya. Wa innaka radita billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil qur'ani imaman, dan sesungguhnya engkau telah ridho Allah sebagai Tuhanmu dan Islam sebagai agamamu dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabimu dan Al-Quran sebagai imam kamu. Fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi, sesungguhnya munkar dan nakir itu mengambil, setiap dari salah satunya mengambil tangan temannya. Jadi mungkar atau nakir itu memegang tangan temannya, saling memegang berarti. Wa yaqulu, dan berkata, intalik bina ma yuqiduna, tinggalkanlah orang ini. Tinggalkan, mari pergi dari sini. Untuk apa kita duduk untuk mengujinya? Itu kata mungkar dan nakir setelah mendengar talqin tersebut. Faqala rajulun, maka berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam na'rif ummahu, bagaimana jika kami tidak mengetahui nama ibunya? Qala tansibhu ila Hawa, kemudian Nabi bersabda, engkau nisbatkan kepada ibunda Hawa, ya fulanu bin Hawa. Jadi kalau enggak tahu nama ibunya, sebutkan ya fulanu bin Hawa. Yaqulu Asy-Syaukani, berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, qala al-Hafidhu fi kitabih Talkhis, telah berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitabih Talkhis, dalam kitab beliau At-Talkhis, hadzal hadisu isnaduhu jayyidun, hadis ini sanadnya adalah jayyid, yaitu hasan. Ini kata siapa? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa ayyadahu diya'u fi kitabihil mukhtarati wal ahkami, dan pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dikuatkan oleh Ad-Diya, Imam Ad-Diya, dalam dua kitabnya, kitab Al-Mukhtarah dan kitab Al-Ahkam. Aqulu, menurutku, ini menurut Kiai Haji Ali Ma'sum, fa fit talqini khilafun fikhiyun, menurutku dalam hal talqin ini memang terdapat perselisihan fikih. Fahuwa mimma yanbaghi ada mutabadulil inkari bisya'nihi, maka
perkara ini tidak layak menimbulkan adanya pertikaian, percekcokan. Bal hatta syadduda wa ta'adiya min jara'i, bahkan tidak layak terjadi kekerasan dan adu pukul hanya karena sebab masalah talqin ini. Demikian sudah saya bacakan dalam kitab Hujatul Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Ma'sum, bahwasanya talqin itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Dan ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, sanadnya itu hasan. Maka boleh dijadikan sebagai hukum. Dan bahkan ulama-ulama Syafi'iyah menganjurkannya. Dan juga ada ulama-ulama yang tidak memerintahkan tapi menganggap wajar perbuatan tersebut. Jadi tidak diingkari. Lantas jika ada yang mengingkari, maka tidak layak untuk saling berdebat, saling memusuhi, saling bertikai. Kalau Anda berpendapat tidak ada, silahkan berpendapat tidak ada. Jika Anda berpendapat memang ada dan dianjurkan, maka tidak layak juga untuk memerangi orang yang beda pendapat. Jadi saling menghormati, menjaga persatuan. Jangan sampai terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat. Jika Anda cocok dengan ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.